Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di bulan suci Ramadan ini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan atau menggugurkan pahala puasa kita. Adapun dengan masalah puasa kita tidak batal, namun gugur pahala puasanya, tidak akan mendapatkan pahala puasa dari bulan suci Ramadan ini. Coba salah satu contohnya di antara yang akan menggugurkan pahala bulan puasa Ramadan ini, yaitu salah satunya seperti amarah. Amarah ketika kita dilakukan pada siang hari di bulan suci Ramadan, ketika kita sedang melakukan puasa Ramadan, maka akan menggugurkan pahala puasa kita. Namun tidak membatalkan puasanya, namun seakan-akan sia-sia. Kita tidak akan mendapatkan pahala tadi, yang ada merasakan cuma lapar dan tidak wajib diqadha. Seperti itu. Ini yang sering muncul dan sering ditanyakan oleh saudara-saudara kita, ikhwanal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi, maka jauhilah hal yang akan mengakibatkan dampak terjadinya gugurnya berpuasa. Gugurnya puasa, pahala puasa di bulan Ramadan ini. Bukan cuma seperti ini, ada yang semacam ghibah, semacam ghibah. Maka Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jadi jauhi, orang-orang yang beriman tuh harus berani, harus meninggalkan, harus menjauhi dari banyak berprasangka yang tidak baik kepada seseorang, kepada orang lain. Nah, jadi menggunjing, menggibah. Jadi jauhi hal semacam itu, karena itu ismun, yaitu sebuah dosa. Hal-hal semacam itu jauhi, karena ini juga akan menggugurkan pahala puasanya. Ketika di siang hari kita tengah berpuasa lalu melakukan berprasangka yang tidak baik, yang buruk dengan tetangga ataupun kawan, teman, kerabat yang lainnya, maka akan menjadi penyebab gugurnya pahala di bulan suci Ramadan ini. Maka di dalam Al-Quran tadi dilanjutkan, wala tajassasu wala yautab ba'dukum ba'da. Jadi wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Jadi yang dikorek-korek, yang ditunggu-tunggu terus kesalahan orang lain, dan bahkan terkadang diharapkan kesalahannya. Dari orang lain tuh berharap agar dia itu punya kesalahan, istilah. Dicari-carilah kelemahan atau kesalahannya. Jadi ketika ini dilakukan di bulan suci Ramadan ini, maka akan gugurlah pahala Anda ketika melakukan seperti ini. Wala yautab ba'dukum ba'da. Dan janganlah Anda itu ada di antara kalian itu yang menggunjing seseorang. Makanya ada yang mengatakan lebih baik tidur di bulan puasa itu. Jadi ini cerdasnya sebenarnya ketika ada seseorang yang mengatakan bagusnya di bulan puasa itu tidur. Karena tidur tidak akan menggugurkan pahala puasa. Walaupun ada orang yang jangkauannya sebatas meskipun setahun mau puasa, tapi jangkauan pemikiran yang seperti itu kan pemikir rendah, yang punya pemikiran yang rendah sekali. Tapi bagi orang yang punya pemikiran yang berkualitas, maka dia akan mempertimbangkan mana mafsadat, mana yang mudarat, mana yang bermanfaat. Jadi kita hidup di dunia ini ada dua pilihan yang harus kita lakukan, dan kita harus cerdas memilih di sana. Jadi ketika lebih banyak kepada mudarat atau ke mafsadat, kerusakannya, maka lebih baik ditinggalkan. Adapun ketika lebih banyak maslahatnya, kebaikannya, maka kita lebih baik dilakukan. Suatu contoh, daripada kita menggunjing, daripada kita mencari kelemahan atau kejelekan orang lain, atau berprasangka yang tidak baik, baik di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan. Bahkan di bulan suci Ramadan ini, karena ada dampak yang dirugikan bagi kita sendiri, bagi orang yang menggunjing atau hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi dampaknya akan menghilangkan pahala puasa Ramadannya. Jadi orang yang berpikir cerdas, maka lebih baik
dia melakukan tidur. Itu pikiran-pikiran rata-rata lah, atau pikiran yang cerdas seperti itu. Maka sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qada mawaidan wa huwa yastati'u an yunaffiduhu da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik hatta yatakhayyaruhu fi ayyil huri sya'a." Jadi barang siapa yang menahan amarah, karena tidak mungkin, memang akan terjadi ini. Ketika orang tengah puasa kan lapar segala macam kan, kadang mau muncul emosi, mau muncul amarah, tidak bisa salah sikit, terkadang tidak ada masalah, dia marah-marah, kadang-kadang seperti itu. Jadi barang siapa yang bisa menahan amarah, sedangkan dia mampu sebenarnya untuk melampiaskan amarah itu, mampu dia, tapi dia lebih memilih untuk menahan, tidak dilampiaskan amarah tadi, maka di hadapan Allah, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluknya nanti pada hari kiamat, hingga dia diperintah oleh Allah memilih bidadari yang mana saja yang dia sukai. Saking hebatnya, selain Anda itu mendapatkan pahala puasa di bulan suci Ramadan, ketika Anda itu menahan amarah, lebih Anda memilih menahan daripada sebenarnya Anda bisa melampiaskan amarah tadi, tapi lebih memilih menahan, maka pahala kedua-duanya akan didapatkan. Janji Allah akan didapatkan, pahala bulan puasanya akan didapatkan. Memang pemikiran orang beda-beda. Kalau kita selidiki, ada pemikiran seseorang, orang manusia ini ada 3 macam. Ada pemikiran yang pikirannya yang kuat, yaitu strong mind. Nah, jadi pikirannya sangat kuat. Orang yang apa itu strong mind-nya? Atau orang yang pikirannya kuat itu orang yang punya ide-ide atau bisa mendiskusikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang baik. Jadi orang yang punya ide, suatu contoh, oh ini sekian tahun lagi mungkin akan kehabisan bahan bakar, bagaimana dia bisa menciptakan sesuatu, atau dia mengkaji sebuah kitab, dikaji benar, oh ini sebenarnya kayak ini, akan terjadi seperti ini. Nah, itu punya ide, gagasan-gagasan yang baik, gagasan-gagasan yang cemerlang. Karena tidak semuanya gagasan itu, ide-ide itu baik. Ada ide-ide yang tidak baik. Oh, contohnya cara nyurinya itu gini, besok harus lewat di sini. Itu ide memang, tapi itu ide yang tidak baik. Nah, yang dimaksud ini adalah orang yang pikirannya kuat, yang strong mind, itu adalah orang yang punya ide, gagasan-gagasan yang bagus. Ada yang kedua itu orang yang pikirannya itu rata-rata lah, standar. Istilah katakan pikirannya standar. Yaitu orang yang senang mendiskusikan atau membahas peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi. Kalau orang yang kuat pikirannya kan yang belum terjadi. Dia sudah difikirkan terlebih dahulu yang akan terjadi, suatu saat akan terjadi seperti ini, dia punya ide, punya gagasan, itu orang-orang yang pikirannya kuat. Adapun orang yang pikirannya rata-rata, jadi cuman membahas sesuatu yang waktu itu juga terjadi. Suatu contoh seperti Piala Dunia sepak bola, setelah selesai baru dia bisa membahasnya. Itu pikiran yang bukan pikiran yang kuat, tapi pikirannya standar aja. Nah, jadi seperti itu. Maksudnya pikiran yang seperti itu average mind. Jadi pikirannya itu rata-rata aja. Jadi selalu bisa dia membahas, tapi membahas sesuatu yang sedang terjadi atau sudah terjadi, bukan yang akan terjadi. Nah, jadi bukan suatu gagasan atau ide-ide, tapi itu membahas sesuatu peristiwa yang sedang terjadi, bahkan yang yang sudah terjadi. Itu namanya average mind. Ada yang kedua, weak mind. Weak mind itu pikiran yang lemah. Nah, itu yang bahaya, yang punya pemikiran seperti itu. Ide pun tidak punya, gagasan apa tidak punya, mau membahas apa peristiwa tidak ada. Pokok pikirannya lemah, itu namanya pikiran yang lemah itu yang berbahaya. Itu akan dampaknya bisa berbahaya. Pikiran lemah itu contohnya seperti ini. Discuss people. Jadi yang ada di dalam otak dan pikirannya dia itu ghibah. Ya menggunjing, macam yang tadi, macam yang disampaikan yang tadi. Jadi ghibah itu pikiran yang lemah, ketika orang selalu berpikiran tentang tetangganya, tentang hal-hal yang negatif, keburukan yang dicari-cari daripada orang lain, tapi tidak bisa introspeksi, sementara dirinya itu masih lebih banyak daripada orang lain kelemahan, kekurangannya, kejelekannya.
lah itu adalah orang yang pikirannya yang lemah. Jadi discuss people. Jadi selalu yang lebih berbahaya lagi ketika dia membuat fitnah. Hal-hal yang tidak ada, dia ada-adakan. Itu yang sangat bahaya sekali. Maka kesimpulannya, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari puasa di siang hari di bulan suci Ramadan, maka jauhilah dengan perkara-perkara yang dampaknya mengakibatkan gugurnya suatu pahala di bulan suci Ramadan. Dan jauhi hal-hal yang memang sudah dilarang meskipun itu bukan di bulan suci Ramadan. Seperti yang tadi kita sampaikan, seperti melakukan hal-hal yang dilarang seperti ghibah, menggunjing dan lain sebagainya. Karena itu akan menyebabkan pahala Anda tidak akan didapatkan. Anda cuma mendapatkan puasa aja dan puasanya tidak batal, namun Anda mendapatkan lapar aja. Maka ketika kita ingin agar supaya puasa kita sempurna, puasa kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, puasa kita sempurna dan dapat pahala, maka lakukan apa yang telah diperintahkan dan jauhi apa yang telah dilarang oleh Allah di bulan-bulan suci Ramadan di waktu kita siang puasa Ramadan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.